Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan membahas tentang kesenian ketoprak. Kelompok 6 sendiri beranggotakan yang pertama Eldina Asri Widiatama, yang kedua Rohmawati Mufidah, yang ketiga ada Linda Kristiana Hirnasari, yang keempat ada Aniza Nur Lestari, yang kelima ada Elok Saninah Dwi Mufid, dan yang keenam ada Fahrul Hanarfiah. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian ketoprak, lalu ada jenis-jenis ketoprak, lalu peran dan fungsi ketoprak, struktur penampilan ketoprak, dan yang terakhir ada pembelajaran kesenian ketoprak di SD. Di sini ketoprak adalah drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita dari sejarah, cerita panji, dongeng, dan lainnya dengan diselingi lawak. Ketoprak merupakan seni pertunjukan drama yang berasal dari Jawa Tengah, tepatnya yaitu ada di Surakarta. Cerita-cerita yang dibawakan saat pertunjukan ketoprak biasanya berupa cerita legenda dan epos Ramayana yang tujuannya tidak hanya sebagai pertunjukan hiburan, namun juga sebagai penyampaian pesan moral kepada masyarakat. Bahasa yang digunakan untuk pertunjukan ketoprak adalah bahasa Jawa dengan menerapkan unggah-ungguh basa atau tingkatan penggunaan bahasa sesuai dengan kedudukan, seperti bahasa Ngokoluku dan Kromo Inggil. Selanjutnya adalah jenis-jenis ketoprak. Yang pertama adalah ketoprak lesung. Ketoprak lesung adalah seni tradisional ketoprak yang berada di Pulau Jawa. Sesuai dengan namanya, ketoprak lesung ini terdiri dari alat musik yaitu lesung, gendang, terbang, dan seruling. Cerita yang dibawakan adalah kisah-kisah rakyat yang berkisaran pada kehidupan di Pademangan ketika para Demang membicarakan penanggulan hama yang sedang melanda di desa mereka, seperti cerita-cerita tentang Pak Tani, Mbok Tani dalam mengelola sawah mereka. Yang kedua adalah ketoprak gamelan. Ketoprak gamelan ini merupakan sejenis seni pentas drama tradisional yang menggunakan iringan gamelan Jawa yang berkembang di wilayah Jawa Tengah, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Ketoprak ini diyakini merupakan sebuah perkembangan dari ketoprak lesung. Meskipun merupakan perkembangan dari ketoprak lesung, akan tetapi fungsi dari pertunjukan gamelan ini tidak merubah, yaitu untuk menghibur masyarakat yang kadang-kadang menyelipkan penerangan dari pemerintah kepada mereka. Ketoprak ini menggunakan alat musik berupa gamelan Jawa lengkap, pelok, dan selendro atau selendro saja. Yang ketiga adalah ketoprak dor. Ketoprak dor adalah seni pertunjukan rakyat dengan gaya opera. Ketoprak dor ini merupakan warisan tradisi hiburan orang-orang Jawa Deli di Sumatera bagian timur. Seni pertunjukan ini lahir di tengah-tengah situasi perbudakan terburuk dalam sejarah Asia Tenggara dan menjadi bagian sejarah kuli kontrak di Tanah Del. Ketoprak dor merupakan produk asimilasi kesenian dengan kemasan yang tidak lagi 100% Jawa. Adapun percampuran budayanya seperti Melayu, India, Tionghoa, dan Jawa dalam kesenian ini. Ciri khas pertunjukan ini yaitu bahasa, lakon, dan musik. Lakon-lakon yang dibawakan tidak selalu tentang kisah-kisah kepahlawanan kesatria Jawa, tetapi hikayat dari Tanah Del dan cerita keseharian yang disampaikan lewat bahasa Melayu. Pendekatan pada ketoprak dor ini tidak menggunakan gambaran-gambaran yang berbentuk penderitaan, melainkan dengan dagelan humor yang digunakan sebagai semacam penawar kerinduan pada kampung halaman mereka. Perlengkapan alat musik pertunjukan ini menggunakan akordeon atau harmonium, yaitu alat khas Melayu, keyboard, drum, bass elektrik, alat tiup dan perkusi dari tanjidor sebagai pengiring, dan balok kayu yang dilubangi seperti kentongan. Balok kayu ini menghasilkan bunyi prak
dan dor. Dari suara musik inilah pertunjukan ini diberi dengan nama ketoprak dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Nafiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi kesenian ketoprak. Peran dan fungsi kesenian ketoprak ada 4, yaitu yang pertama adalah sebagai sarana pelestarian budaya, tetap mempertahankan seni pertunjukan ketoprak untuk tetap memberikan pesan-pesannya kepada masyarakat. Cara mempertahankannya adalah dengan menumbuhkan rasa kreativitas yang dimiliki para senimannya. Yang kedua, sebagai media pendidikan dan hiburan. Para seniman yang memainkan peran dan pertunjukan tersebut mempunyai misi yang ingin disampaikan kepada para penontonnya. Misi yang akan disampaikan tersebut bisa melalui dialog drama ketoprak itu sendiri, ataupun melalui gerakan apabila itu berupa tari-tarian. Yang ketiga, sebagai sarana ritual upacara. Seni pertunjukan yang ditampilkan biasanya masih berpijak dan berpatokan pada aturan-aturan tradisi yang berlaku. Seperti misalnya untuk pementasan ketoprak sebelum pertunjukan dimulai harus dilengkapi dengan beberapa jenis, yaitu sesaji yang harus dipenuhi. Yang keempat, sebagai media kritik sosial. Pesan yang ingin disampaikan misalnya penampilan tokoh-tokoh para abdi atau pembantu pada pertunjukan ketoprak. Mereka inilah yang menggambarkan figur-figur rakyat, sehingga pesan kritik sosial disampaikan melalui mereka. Baik, selanjutnya ada struktur kesenian ketoprak. Nah, di sini terdapat 8 struktur dalam kesenian ketoprak. Yang pertama ada lakon. Lakon merupakan susunan adegan demi adegan, pembagian babak dan juga aspek-aspek yang lain. Lakon juga bisa disebut sebagai jalan cerita. Lalu yang kedua ada pemain. Pemain merupakan orang-orang yang membawakan peran dalam sebuah lakon atau jalan cerita. Lalu yang ketiga ada dialog. Dialog merupakan percakapan dua arah yang dilakukan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain sebagai salah satu bentuk dari permainan ketoprak. Lalu yang keempat ada acting. Acting merupakan sikap dari para pemain ketoprak tersebut ketika sedang membawakan sebuah peran. Lalu yang kelima ada blocking. Blocking merupakan pengaturan posisi ketika sedang melakukan pementasan. Lalu yang keenam ada rias. Nah, di sini rias merupakan sebuah bentuk coretan-coretan yang berupa gambar atau lukisan baik pada muka para pemain ataupun pada anggota badan pemain. Lalu yang ketujuh ada bunyian. Nah, bunyian merupakan suara yang dihasilkan dari vokal atau suara para pemain maupun suara dari alat-alat musik yang berfungsi sebagai pengiring. Dan yang terakhir ada tradisi. Tradisi merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya ada 2 struktur penampilan kesenian ketoprak. Yang pertama, sebelum ketoprak dimulai, biasanya pada pembukaan diselingi dengan tarian-tarian tradisional yang tujuannya untuk menghibur penonton. Yang kedua, penampilan lakon akan dimulai dan cerita yang disampaikan oleh lakon tersebut berupa cerita rakyat, cerita kehidupan sehari-hari, bahkan cerita ragam abad. Di sini ada perbedaan antara wayang, ludruk, dan ketoprak. Cerita yang biasanya ditampilkan dalam wayang adalah kisah perwayangan seperti cerita Gatot Kaca dan lain-lain. Sedangkan ludruk itu mengenai cerita sehari-hari dan ketoprak mengenai kisah legenda zaman dulu yang bersifat menyampaikan pesan moralnya dari cerita aslinya. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh wayang ada bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kalau bahasa yang digunakan dalam ludruk adalah bahasa Surabayaan, sedangkan bahasa yang digunakan oleh ketoprak adalah
bahasa yang lebih halus lagi, yaitu kromo inggil dan ngoko inggil. Di sini juga ada contoh cerita dari ketoprak. Yang pertama ada cerita dari Jaka Tarub. Nah, nilai karakter yang bisa diambil dari cerita Jaka Tarub yaitu menjaga amanah, rasa ingin tahu, dan jujur serta terbuka. Sedangkan cerita yang dapat diambil dari cerita Jaka Kendil adalah kesabarannya dan bertekad besar. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang mengenalkan kesenian ketoprak pada siswa sekolah dasar. Kita sebagai calon pendidik tentunya harus mengenalkan berbagai kesenian yang ada di Indonesia, khususnya kesenian ketoprak. Di sini kami akan membahas dua cara memperkenalkan kesenian ketoprak pada siswa sekolah dasar, yaitu yang pertama menyisipkan pada muatan lokal yang ada di sekolah, yang kedua yaitu memperkenalkan kesenian ketoprak melalui ekstrakurikuler sekolah. Yang pertama yaitu melalui muatan lokal. Pada setiap sekolah pasti terdapat muatan lokal yang berbeda, yaitu di daerah Jawa terdapat muatan lokal bahasa Jawa. Kesenian ketoprak dapat disisipkan melalui beberapa KD yang ada di muatan lokal tersebut, yaitu pada kelas 4 dengan KD 3.2 mengenalkan, memahami, dan mengidentifikasi teks dialog, teks cerita, dan teks drama dengan tata krama. Pada kelas 5 dengan KD 3.2 mengenalkan, memahami, dan mengidentifikasi teks tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis. Yang kedua yaitu memperkenalkan dengan ekstrakurikuler teater. Kenapa pada ekstrakurikuler teater? Karena kesenian ketoprak ini merupakan kesenian yang termasuk ke dalam seni teater atau seni pertunjukan. Di sini siswa diajarkan kesenian ketoprak melalui tutor atau pelatih dalam bidang khusus. Jadi siswa di sini tidak hanya mendapatkan secara materi, tapi siswa di sini diajarkan bagaimana cara untuk melakukan kesenian ketoprak secara baik dan benar. Dengan tujuan di sini adanya ekstrakurikuler kesenian ketoprak, yaitu siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan di berbagai bidang, yaitu di luar bidang akademik. Di sini terdapat dua contoh pementasan kesenian ketoprak yang kami ambil dari dua sumber, yaitu yang pertama sumber Solo dan yang kedua dari sumber Kanal 24. Di sini dapat dilihat bahwa kesenian ketoprak masih eksis di beberapa tempat, khususnya di Jawa Tengah, yaitu Klaten. Karena pada dasarnya di daerah Jawa Tengah merupakan daerah asli di mana ketoprak tersebut dipentaskan. Selanjutnya yaitu peran kesenian ketoprak dalam pembentukan karakter pada peserta didik. Di sini saya akan membahas dari ketiga aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu mengenalkan serta memahami kesenian ketoprak. Dari segi afektif, yaitu nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, ulet, bekerja keras, tanggung jawab, dan gotong royong. Dari aspek psikomotor, yaitu siswa dapat menceritakan isi dari cerita-cerita yang dibawakan oleh kesenian ketoprak dan memperagakan ulang kesenian ketoprak tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.